Mantan suami dan ibu mertuaku mengusirku di peresmian restoran mewah. Mereka berkata, kamu tak pantas berada di tempat mewah. Ku buat mereka syok saat tahu aku pemilik restoran mewah itu. Lia menatap cermin besar di ruang rias, menyesuaikan veil yang melingkari rambutnya. Gaun putihnya memantulkan cahaya kristal dari chandelier yang menggantung di atas kepala. Hari ini adalah hari yang ia bayangkan sejak lama. Hari di mana ia dan Dion akan bersatu dalam ikatan pernikahan. Di luar aula, para tamu mulai berdatangan. Musik orkestra lembut mengalun, aroma bunga mawar dan melati memenuhi ruangan. Semua teman, sahabat, dan kolega yang penting hadir. Senyum dan ucapan selamat mengalir deras. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Lia merasakan tatapan dingin yang sulit diabaikan. Martha, ibu Dion, berdiri di pojok ruangan dengan lengan disilangkan, menatapnya tanpa sepatah kata pun. Wajahnya datar, matanya tajam, seolah menilai setiap gerak-gerik Lia. Lia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kesan pertama, pikirnya. Tapi setiap kali Martha tersenyum tipis pada tamu lain, Lia merasakan jarak yang tak terlihat. Dion, di sisi lain, tersenyum canggung ketika melihat ibunya. Ia mencoba menggenggam tangan Lia untuk memberi rasa aman, tapi Lia bisa merasakan keraguan di matanya. Sesaat, Lia bertanya-tanya apakah semua impiannya tentang pernikahan ini benar-benar realistis. Upacara dimulai. Vows diucapkan, cincin dipertukarkan, dan tepuk tangan memenuhi aula. Lia tersenyum penuh harap. Ia membayangkan kebahagiaan masa depan bersama Dion, tanpa menyadari bahwa bayangan ketidaksetujuan Martha sudah menunggu di balik setiap senyum ramah. Saat resepsi berlangsung, Martha duduk di meja utama dengan sikap dingin, menatap Lia tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lia merasakan getaran halus di dalam dadanya, perasaan bahwa kebahagiaan hari ini mungkin akan diuji lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Setelah upacara selesai, resepsi berlangsung meriah. Tamu-tamu sibuk menikmati hidangan lezat dan anggur yang dihidangkan, sementara Lia dan Dion melangkah dari meja ke meja untuk menyapa para tamu. Senyum Lia tetap terjaga, tapi matanya selalu menyapu ruangan, waspada terhadap sikap Martha. Tidak lama kemudian, Martha menghampiri Lia, langkahnya mantap dan wajahnya tersenyum tipis. Senyum yang sudah Lia kenali sebagai senyum menilai. Kamu terlihat cantik, Lia, ujar Martha, suaranya manis tapi penuh nada menyindir. Tapi, aku heran, kenapa kamu memilih gaun yang begitu sederhana? Untuk Dion, yang semua teman dan koleganya hidup dalam kemewahan, rasanya agak kurang, ya. Lia merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggungnya. Sebuah komentar halus, tapi cukup menusuk. Ia menelan ludah dan tersenyum sopan, menahan kemarahan dan rasa sakit. Terima kasih, Bu Martha. Aku ingin tampil elegan tapi tetap nyaman untuk diriku sendiri, jawab Lia dengan tenang, menjaga nada suaranya tetap hangat. Ia tahu, reaksi berlebihan hanya akan memberi Martha kepuasan. Martha mencondongkan tubuh, menatap Lia dari atas kepala hingga kaki. Nyaman, ya, tapi Dion kan terbiasa dengan yang terbaik. Aku harap kamu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, katanya sambil menyingkir, meninggalkan Lia dengan perasaan campur aduk. Lia menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu ini baru permulaan. Sikap dingin dan sindiran halus Martha adalah ujian pertama yang harus ia hadapi dalam hidup barunya sebagai istri Dion. Di meja resepsi, Dion menyadari ketegangan itu. Ia ingin membela Lia, tapi ada rasa takut akan amarah ibunya. Lia menatap Dion sekilas, memberi senyum tipis, sebuah kode bahwa ia bisa mengatasi ini sendiri. Sejak saat itu, Lia mulai menyadari bahwa kebahagiaan pernikahannya tidak hanya ditentukan oleh cinta mereka berdua, tapi juga oleh penerimaan orang di sekitarnya. Dan Martha sudah memberi tanda jelas, jalannya tidak akan mudah.
Beberapa minggu setelah pesta pernikahan, Lia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai istri Dion. Pagi hari diisi dengan sarapan bersama di apartemen mewah mereka. Siang hari Dion sibuk dengan pekerjaannya, dan malamnya mereka kadang menikmati makan malam di restoran mahal. Semuanya tampak sempurna, namun Lia merasa ada yang tidak beres. Suatu sore, ketika Dion harus keluar kota untuk urusan bisnis, Lia memutuskan membersihkan ruang kerjanya di rumah. Di antara dokumen dan laptop Dion, ia menemukan folder kecil berisi laporan keuangan. Rasa penasaran membuatnya membuka satu persatu, dan disitulah Lia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Beberapa investasi Dion mengalami kerugian besar, utang mulai menumpuk, dan beberapa proyek properti sedang bermasalah. Lia merasa khawatir. Ini jauh dari gambaran bisnis sukses yang Dion tunjukkan selama ini. Namun, saat Dion menelepon dari luar kota dan bertanya apakah ia menemukan sesuatu, Lia cepat-cepat menutup folder itu. Lebih baik diam dulu, pikir Lia. Aku perlu mengamati, bukan menuduh. Ini urusannya terlalu rumit untuk dibicarakan sekarang. Seiring waktu, Lia mulai memperhatikan pola Dion. Ia sering terlihat stres, menelepon banyak klien, dan terkadang pulang larut malam tanpa memberi penjelasan yang memuaskan. Lia merasakan kekhawatiran yang semakin dalam, tapi tetap memilih tersenyum dan menjaga suasana rumah tetap hangat. Di sisi lain, Martha tampak senang dengan semua ini. Tanpa sadar Lia, ibu mertua mulai menebar rumor kecil tentang Dion yang tidak seperti yang Lia kira, seolah ingin melihat Lia gagal menyesuaikan diri. Lia menatap keluar jendela, memikirkan langkah berikutnya. Ia sadar bahwa menikah dengan Dion tidak hanya soal cinta, tapi juga soal menghadapi rahasia dan masalah yang tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, Lia mulai merasakan beban nyata pernikahan mewah ini, bahwa kesempurnaan yang terlihat hanyalah topeng, sementara kenyataan di balik layar jauh lebih rumit. Namun Lia bertekad, ia tidak akan panik. Diam-diam, ia mulai merancang strategi agar bisa menjaga posisinya dan, jika perlu, melindungi dirinya sendiri dari runtuhnya citra Dion yang sempurna. Suasana malam itu tegang. Dion pulang larut dari rapat panjang, wajahnya tampak lelah namun tegang. Lia sudah menunggu di ruang tamu, membawa tagihan kartu kredit dan beberapa nota belanjaan untuk dibicarakan. "Lia, ini terlalu banyak," seru Dion. Suaranya meninggi. "Kamu harus bisa menahan diri. Kita tidak bisa boros seperti ini." Lia menatapnya, kaget sekaligus kecewa. "Boros? Dion, aku hanya membeli beberapa dekorasi rumah dan bahan-bahan untuk pesta kecil minggu depan. Ini tidak berlebihan." Dion membantah dengan nada lebih keras. "Ini tidak hanya soal dekorasi. Semua pengeluaranmu, aku merasa kau tidak memahami kondisi keuangan kita. Aku sudah bilang aku sibuk dengan bisnis, dan kau malah menambah beban." Lia menahan amarahnya. Hatinya sakit bukan karena kata-kata Dion, tapi karena suaminya sendiri, orang yang seharusnya mendukungnya, memilih menuduh dan menghakimi. "Dion, aku selalu berusaha menjaga rumah ini dengan sebaik mungkin. Aku tidak pernah meminta hidup mewah. Tapi aku ingin kita nyaman. Apakah itu salah?" Lia menatap mata Dion, mencari setitik pengertian. Dion menggeleng, wajahnya memerah oleh emosi dan frustrasi. "Kau tidak mengerti, Lia. Aku bekerja keras untuk kita. Dan sekarang aku merasa kau tidak menghargai semua usaha itu." Martha, yang berada di ruangan sebelah, diam-diam mengintip dari balik pintu. Ia tersenyum tipis, senang melihat ketegangan mulai muncul. Lia bisa merasakan bayangan ibunya hadir, tapi ia tetap berusaha tenang. Lia menarik napas panjang. "Kalau begini, aku merasa kita harus bicara lebih dewasa, bukan saling menyalahkan. Aku mencintaimu, Dion, tapi aku butuh kau juga percaya padaku, bukan menuduhku boros tanpa alasan." Dion terdiam. Wajahnya menampakkan frustrasi campur bingung. Mereka berdua saling menatap,
masing-masing merasa benar. Tapi Lia tahu, ini adalah titik awal perpisahan emosi yang akan menentukan jalan pernikahan mereka. Saat malam itu berakhir, Lia duduk sendiri di ruang tamu, menatap lampu kristal yang berpendar. Hatinya berat, namun ada satu tekad, ia tidak akan membiarkan pernikahan ini merusak harga dirinya. Beberapa hari setelah pertengkaran besar itu, Martha memutuskan untuk mengambil langkahnya sendiri. Ia mengundang Clara, teman lama Dion yang sudah mengenal keluarga mereka sejak lama, ke sebuah kafe eksklusif di pusat kota. "Kau tahu, Lia itu," mulai Martha sambil menyesap kopi, matanya menatap Clara penuh arti. "Aku masih tidak percaya Dion menikahinya. Terlalu sederhana untuk keluarga kita. Kurasa dia hanya berpura-pura cocok, tapi di balik itu, dia lemah." Clara mengangguk perlahan, meski raut wajahnya agak canggung. "Ya, aku juga merasakannya." Lia terlihat baik hati, tapi apakah dia mampu menyesuaikan diri dengan semua ini? Lingkungan Dion sangat berbeda. Martha tersenyum tipis, puas dengan respons itu. "Tepat sekali. Aku tidak akan membiarkan Dion jatuh terlalu jauh. Aku harus memastikan dia sadar siapa yang pantas di sisinya." "Lia, dia terlalu polos, terlalu sederhana. Ini bukan urusan hanya soal cinta, Clara. Ini tentang status dan citra keluarga." Clara menunduk, mencoba menahan komentar, tapi Martha terus menekankan pandangannya. Ia berbicara panjang lebar tentang keanggunan, prestise, dan ekspektasi yang seharusnya Dion miliki, sambil menyinggung setiap hal kecil yang Lia lakukan, mulai dari pilihan gaun hingga cara berbicara di acara keluarga. Martha bahkan menyinggung pertengkaran baru-baru ini dengan Dion. "Aku khawatir Lia tidak memahami tekanan yang ada di belakang nama Dion. Aku harus memastikan dia tetap di jalurnya. Atau, setidaknya, membuat Dion sadar bahwa aku yang benar," ujarnya, menatap Clara penuh keyakinan. Di sisi lain, tanpa Martha sadari, Clara mulai merasa ragu. Ada sesuatu dalam cara Lia bersikap yang berbeda dari apa yang Martha gambarkan. Tenang, cerdas, dan mandiri. Namun Clara memilih diam, takut terseret dalam konflik keluarga besar itu. Martha pulang dari kafe dengan rasa puas. Ia sudah menanam benih ketidakpercayaan dan keraguan tentang Lia di orang-orang terdekat Dion. Lia, baginya, adalah tantangan yang harus dikendalikan. Dan Martha yakin, permainan ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan Martha dengan teman-teman lama Dion, Lia mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Dion, responnya datar, sering terganggu oleh telepon atau rapat mendadak. Kata-kata manis yang dulu melayang di udara kini terasa jarang, digantikan dengan keheningan yang menusuk. Di pesta kecil keluarga Dion, Lia merasa tubuhnya seolah berada di tempat yang salah. Martha menatapnya dari kejauhan, senyum tipis itu masih hadir, tapi kali ini menyeratkan penilaian tajam. Tidak ada ucapan hangat, tidak ada rasa penerimaan. Lia menyadari, betapapun ia mencoba menyesuaikan diri, Martha tidak akan pernah benar-benar menerima kehadirannya. Dion pun mulai menunjukkan jarak. Ia lebih sering fokus pada pekerjaannya, berbicara dengan teman-temannya, dan menyingkirkan setiap usaha Lia untuk dekat. Lia merasa kehadirannya seperti bayangan, diakui secara formal, tapi tidak dirasakan secara emosional. Satu malam, saat mereka berdua duduk di balkon apartemen, Lia mencoba membuka hati. "Dion, apakah kau merasa nyaman dengan aku di sini?" tanyanya lembut, menatap mata suaminya. Dion terdiam. Ia menunduk, lalu menjawab dengan nada datar, "Aku tidak tahu, Lia. Aku sibuk dengan pekerjaan dan aku pikir semuanya baik-baik saja." Lia menelan rasa sakitnya. Kata-kata Dion tidak memberikan jawaban, hanya konfirmasi bahwa jarak itu nyata. Ia mulai memahami bahwa pernikahan mereka tidak akan mudah,
bahwa cinta saja tidak cukup untuk menjembatani perbedaan pandangan dan pengaruh orang-orang di sekitarnya. Di kamar itu, Lia menatap langit malam melalui jendela besar. Ia menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri di dalam pernikahan yang seharusnya menjadi rumah. Dan dari kesepian itulah tekad Lia mulai tumbuh. Ia harus belajar berdiri sendiri, meski Dion dan Martha tidak pernah memberikan penerimaan yang tulus. Lia duduk sendiri di ruang kerjanya malam itu. Lampu meja memancarkan cahaya hangat di antara tumpukan dokumen dan catatan harian. Hatinya lelah, bukan hanya karena pertengkaran dan ketegangan dengan Dion, tapi juga karena kehadiran terus-menerus Martha yang mengintai dan menilai setiap langkahnya. Ia menutup mata sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Pernikahan ini atau hidupku sendiri yang bahagia? Jawaban itu datang jelas dalam hati Lia. Ia mencintai Dion, tapi ia sadar, selama Martha dan ketidakpercayaan Dion masih mendominasi, kebahagiaannya akan selalu tergantung pada orang lain. Ia tidak bisa terus-menerus mengorbankan harga diri demi penerimaan yang mungkin tidak pernah datang. Dengan napas panjang, Lia membuat keputusan berat tapi tegas. Ia akan fokus pada dirinya sendiri dulu, menjaga emosinya, mengembangkan diri, dan mempersiapkan masa depan. Mandiri. Konflik dengan Dion dan Martha tidak akan dihadapi sekarang. Ia menunda konfrontasi itu, tapi tidak mengabaikannya. Lia mulai menyusun rencana. Ia ingin menabung lebih cermat, belajar lebih banyak tentang investasi dan bisnis, dan menemukan jalannya sendiri tanpa tergantung pada Dion atau pengaruh keluarga suaminya. Setiap langkah kecil yang ia lakukan adalah bentuk perlawanan diam terhadap lingkungan yang menilai rendahnya. Malam itu, Lia menatap cermin. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya bersinar dengan tekad baru. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa mengendalikan hidupnya sendiri. Tidak ada yang bisa menentukan nilai diriku kecuali aku sendiri, bisiknya dalam hati. Sebuah janji lahir di antara keheningan malam, bahwa suatu hari, dunia akan melihat siapa Lia sebenarnya, dan tidak ada lagi yang bisa meremehkannya. Beberapa bulan setelah pernikahan, Lia mulai merasakan kenyataan pahit. Pernikahannya dengan Dion hanya tampak sempurna di permukaan. Dion semakin dingin, jarang berbicara dari hati ke hati, dan setiap interaksi terasa seperti kewajiban formalitas semata. Di makan malam yang seharusnya hangat, Dion duduk menatap ponselnya, jarang menatap Lia. Aku capek. Lia, aku harus mempersiapkan rapat besok, katanya singkat sebelum menutup percakapan dengan dirinya sendiri. Lia menelan rasa sakitnya. Ia sadar, cinta saja tidak cukup untuk menghidupkan pernikahan ini. Ketulusan Dion tampak memudar, digantikan oleh sikap acuh dan sikap kaku di depan Martha. Setiap langkah Lia seolah diawasi, setiap kata dievaluasi. Malam itu, Lia duduk di balkon apartemen mereka, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Dalam keheningan, ia menyusun strategi. Ia harus menyiapkan jalan keluar, tidak terburu-buru, tetapi dengan perencanaan matang. Keputusan ini bukan karena dendam, tapi karena kebutuhan untuk bertahan dan menjaga harga diri. Lia mulai meneliti berbagai peluang, investasi, kursus bisnis, dan jaringan profesional yang bisa membantunya mandiri. Ia menulis rencana langkah demi langkah di buku harian, memastikan bahwa suatu hari nanti ia bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa tergantung pada Dion atau persetujuan Martha. Meskipun pernikahan ini tampak seperti kegagalan, Lia menemukan kekuatan baru dalam dirinya sendiri. Setiap sikap dingin Dion, setiap komentar sinis Martha, justru menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Ia tidak lagi berharap Dion berubah. Ia hanya berharap dirinya sendiri cukup kuat untuk keluar dari bayang-bayang itu dan membangun hidup yang sebenarnya ia inginkan. Pagi itu, suasana di kantor pengadilan terasa hening. Lia melangkah dengan kepala tegak, gaun sederhana namun rapi, meninggalkan jejak ketegasan di setiap langkahnya. Dion duduk di kursi pengadilan, wajahnya datar,
tetapi matanya menampakkan campuran rasa marah dan kecewa. Hakim membacakan keputusan, perceraian resmi. Dua kata sederhana itu menimbulkan riuh dalam hati Lia. Meski di luar, ia tetap tenang. Perceraian ini bukan kekalahan, ini adalah awal dari kebebasannya sendiri. Di luar pengadilan, Martha menunggu dengan senyum lebar. Tanpa basa-basi, ia mendekati Lia dan berbisik tajam. Akhirnya, Lia, kau gagal. Semua orang tahu ini, termasuk Dion. Aku yang menang. Lia menatap ibunya mantan suaminya itu dengan tenang, napasnya dalam dan stabil. Mungkin kau merasa menang, Bu Martha, jawab Lia lembut tapi tegas. Tapi kemenangan yang kau rasakan hanyalah sementara. Hidupku baru saja dimulai, dan aku yang menentukan jalannya. Martha hanya tersenyum tipis, yakin dengan klaimnya. Ia tidak melihat tekad Lia yang kini mulai membara dari dalam. Dion berdiri tanpa kata, masih terguncang oleh ketenangan Lia yang berbeda dari apa yang pernah ia kenal. Saat Lia berjalan meninggalkan pengadilan, angin seolah membawa beban lama pergi bersamanya. Ia menatap langit, merasakan kebebasan yang telah lama ia idamkan. Perceraian ini adalah bukan akhir, melainkan pintu gerbang menuju hidup baru, hidup di mana ia sendiri yang memegang kendali, bukan Dion, bukan Martha, dan bukan penilaian orang lain. Dalam langkahnya yang pasti, Lia menyadari satu hal, mereka boleh menertawakannya sekarang, tapi dunia belum melihat apa yang sebenarnya bisa ia capai. Dan ketika waktunya tiba, Lia akan menunjukkan kekuatan dan keberhasilannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Beberapa minggu setelah perceraian, Lia menatap dapur kecilnya dengan mata berbinar. Aroma rempah dan bumbu segar memenuhi ruangan, sementara meja kerja dipenuhi catatan resep, daftar bahan, dan rencana pemasaran. Ia baru saja memulai bisnis catering kecil, sebuah proyek yang lahir dari hobinya memasak dan mimpi untuk mandiri. Ini awal dari semuanya, gumam Lia pada dirinya sendiri, sambil menata bahan-bahan segar di meja. Ia ingin setiap hidangan mencerminkan kreativitas, kehangatan, dan profesionalisme, bukan sekadar makanan, tapi pengalaman yang membuat orang tersenyum. Hari demi hari, Lia mulai menerima pesanan dari teman dan rekan-rekannya. Setiap acara kecil, mulai dari pesta ulang tahun hingga jamuan makan kantor, menjadi kesempatan untuk membangun reputasi. Ia belajar mengatur waktu, mengelola staf kecilnya, dan menjaga kualitas tanpa kompromi. Reputasinya perlahan mulai terdengar di lingkungan lokal. Klien memuji keterampilan Lia, cara ia mengatur hidangan, dan sentuhan pribadi yang membuat setiap acara terasa istimewa. Lia merasa bangga, ini adalah pertama kalinya ia merasakan pengakuan yang tulus, bukan pengawasan atau penilaian seperti yang dialaminya dengan Dion dan Martha. Malam itu, setelah menyelesaikan pesanan terakhir, Lia duduk di meja kerjanya. Catatan hariannya dipenuhi angka penjualan, feedback pelanggan, dan ide-ide baru. Senyumnya tulus dan lega. Aku bisa melakukannya sendiri, pikir Lia, dan ini baru permulaan. Dunia Lia mulai berubah, dari ketergantungan pada suami dan tekanan keluarga, menjadi hidup yang sepenuhnya ia kendalikan. Setiap hidangan yang ia buat adalah bukti bahwa kekuatan, kreativitas, dan kemandirian bisa lahir dari pengalaman pahit sekalipun. Beberapa bulan setelah membuka bisnis catering, Lia mulai merasakan perubahan besar. Sebuah klien korporat ternama memesan layanan catering untuk acara perusahaan mereka. Jumlah pesanan besar, tantangan logistik yang kompleks, namun Lia menghadapi semuanya dengan ketenangan dan kreativitas. Setiap hidangan disiapkan dengan sempurna, setiap detail diperhatikan, mulai dari presentasi hingga rasa yang memuaskan. Hasilnya, acara berlangsung sukses, dan klien meninggalkan pujian yang melimpah. Kabar kesuksesan Lia mulai terdengar, bahkan sampai ke telinga Dion dan Martha. Suatu sore, Dion tanpa sengaja mendengar beberapa rekan bisnisnya membicarakan catering yang dijalankan oleh Lia,
mantan istrinya. Namun Dion hanya menanggapi dingin, menyepelekannya. "Ah, itu cuma bisnis kecil-kecilan. Tidak akan bertahan lama," gumamnya dalam hati, mencoba menutupi rasa penasaran dan sedikit iri. Martha, di sisi lain, mendengar kabar yang sama melalui teman-teman sosialnya. Ia tersenyum sinis, meremehkan keberhasilan Lia. Hanya keberuntungan sesaat. Lia tidak punya pengalaman nyata. Dion tetap yang paling berpengaruh, pikir Martha, yakin dengan klaimnya bahwa Lia belum mampu menghadapi dunia nyata. Namun Lia, yang mengetahui dampak kerja kerasnya sendiri, tidak peduli dengan penilaian mereka. Ia fokus pada pengembangan bisnis, memperluas jaringan, dan menjaga kualitas setiap acara. Keberhasilan pertama ini memberinya kepercayaan diri yang lebih besar, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa dunia tidak lagi menilai dirinya melalui mata Dion atau Martha. Di malam hari, setelah acara selesai, Lia duduk di dapurnya, tersenyum sambil menuliskan catatan harian. "Ini baru awal," bisiknya dalam hati. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menjadi pengusaha sukses masih panjang, tapi langkah pertama sudah diambil dengan mantap. Kesuksesan catering Lia membuka mata dan pikirannya. Ia ingin lebih dari sekadar bisnis kecil. Ia ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar mewakili kemampuan dan kreativitasnya, sebuah restoran mewah yang bisa menjadi simbol kemandiriannya. Namun Lia tahu satu hal, Dion dan Martha tidak akan pernah mendukung ide ini. Mereka akan menertawakannya, meremehkan ambisinya, bahkan mencoba menghentikannya. Jadi Lia memutuskan untuk merencanakan semuanya diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Malam demi malam, ia duduk di ruang kerjanya, menulis rencana bisnis, menghitung modal, dan meneliti lokasi yang tepat. Ia meneliti desain interior, menu, konsep pelayanan, dan bahkan strategi pemasaran. Setiap detail dicatat rapi, setiap kemungkinan risiko dipertimbangkan. Ini bukan hanya tentang restoran. Lia berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap catatan. Ini tentang membuktikan bahwa aku bisa mandiri, bahwa aku bisa membangun sesuatu yang luar biasa tanpa bantuan Dion atau persetujuan Martha. Ia mulai menghubungi investor terpercaya, mencari tim yang bisa ia percayai, dan merancang identitas restoran dengan ciri khas yang elegan dan eksklusif. Semua keputusan dibuat sendiri, dari warna lampu chandelier hingga tata letak meja. Semakin Lia merencanakan, semakin besar semangatnya. Ia bisa merasakan bahwa proyek ini bukan sekadar bisnis, tapi juga jalan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Setiap langkah yang ia ambil adalah pernyataan diam, bahwa Lia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan, dan suatu hari nanti, Dion dan Martha akan melihat hasilnya. Saat menutup laptop malam itu, Lia tersenyum. Ia tahu perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan penuh dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Lia berdiri di tengah lokasi restoran yang baru ia sewa. Ruangan kosong itu kini terasa seperti kanvas besar yang menunggu sentuhan kreativitasnya. Lampu alami masuk melalui jendela tinggi, memantul di lantai marmer yang belum dipasang sepenuhnya. Lia membayangkan setiap detail dengan jelas. Meja-meja kayu gelap dipadukan dengan kursi berlapis bludru merah marun, chandelier kristal menggantung elegan di tengah ruangan, dan tanaman hijau menambah kesan hangat tanpa mengurangi kemewahan. Ia ingin setiap tamu merasa dihargai, setiap sudut restoran mencerminkan rasa estetika dan kenyamanan. Menu pun menjadi fokus utama. Lia merancang hidangan khas yang memadukan cita rasa modern dan tradisional, disajikan dengan presentasi menawan. Ia menguji setiap resep berulang kali, memastikan setiap rasa sempurna dan sesuai standar kelas atas. Setiap hidangan adalah refleksi dari keahlian, dedikasi, dan selera tinggi yang ingin ia tunjukkan. Ini bukan sekadar restoran, gumam Lia sambil menatap sketsa interiornya. Ini adalah identitasku. Aku ingin orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan pengalaman,
melihat siapa aku sebenarnya melalui setiap detail di sini. Target pasar restoran jelas. Kelas atas, pecinta kuliner, dan mereka yang menghargai pengalaman eksklusif. Lia menyiapkan strategi promosi yang elegan, undangan terbatas, acara private tasting, dan kolaborasi dengan food critic ternama. Semua dilakukan dengan rencana matang, tanpa Dion atau Martha mengetahui. Setiap kali Lia berjalan di antara dinding kosong yang perlahan diubah menjadi ruang elegan, ia merasakan campuran kegembiraan dan ketegangan. Ini proyek paling ambisius dalam hidupnya, dan ia tahu, hasil akhirnya akan mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang meremehkannya. Lia tersenyum, menatap langit-langit restoran, mimpi besar ini akan segera menjadi kenyataan, dan suatu hari nanti, dunia akan melihat betapa cerdas dan beraninya ia membangun segalanya dari nol. Lia menatap dokumen di mejanya, tangan sedikit gemetar saat menghitung jumlah tabungan yang akan ia investasikan. Membuka restoran mewah bukan sekadar mimpi, ini taruhan besar, dan setiap keputusan salah bisa berakibat fatal. Modal pribadi yang ia kumpulkan dari bisnis catering kecil kini menjadi pondasi utama. Lia sadar, ini bukan sekadar uang. Ini adalah kepercayaan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Tantangan mulai muncul satu persatu. Supplier bahan makanan berkualitas tinggi sulit dijangkau, beberapa menolak bekerja dengan bisnis yang masih baru. Lia harus menegosiasikan kontrak dengan tegas, memastikan kualitas bahan tetap terjaga tanpa melebihi anggaran. Rekrutmen staf pun menjadi ujian tersendiri. Lia ingin tim yang profesional, kreatif, dan loyal, tapi banyak kandidat datang dengan pengalaman kurang memadai atau motivasi yang tidak sejalan. Ia melakukan wawancara panjang, seleksi ketat, dan beberapa kali menolak kandidat yang menurutnya tidak cocok. Meski itu berarti proses berjalan lambat. Lokasi restoran juga menimbulkan masalah. Gedung yang ideal membutuhkan renovasi besar, izin resmi, dan koordinasi dengan banyak pihak. Lia menghadapi keterlambatan kontraktor dan biaya tambahan yang muncul tak terduga. Setiap kendala memunculkan stres, tapi Lia menatapnya sebagai bagian dari perjalanan. Ini bukan sekadar tantangan, pikir Lia saat menatap rencana interiornya, ini ujian untuk tekadku. Jika aku bisa melewati ini, aku bisa mengatasi apapun. Semangat Lia justru semakin menguat. Setiap keputusan, setiap negosiasi, setiap pengaturan ulang jadwal dianggapnya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Ia mulai merasakan kepuasan kecil setiap kali masalah terselesaikan, seolah setiap langkah membawanya lebih dekat ke mimpi yang sudah lama ia bayangkan. Di malam hari, ketika semua lampu gedung hampir padam, Lia duduk di ruang kosong restoran, menatap langit-langit yang akan menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia tersenyum tipis. Risiko besar yang diambilnya sebanding dengan tekad yang menggelora dalam hatinya, bahwa suatu hari nanti, restoran ini akan menjadi bukti nyata bahwa Lia mampu berdiri sendiri, tanpa Dion, tanpa Martha, dan tanpa siapapun yang meremehkannya. Restoran Lia akhirnya siap dibuka secara terbatas. Ia memutuskan untuk melakukan promosi cerdas, mengundang food blogger, kritikus kuliner, dan beberapa klien kelas atas dari jaringan cateringnya. Semua dilakukan dengan rapi, profesional, dan tanpa membocorkan identitas pemilik restoran. Undangan eksklusif dikirim dengan nama restoran, bukan nama Lia. Setiap acara private tasting membuat restoran perlahan dikenal sebagai tempat mewah yang elegan, dengan hidangan khas yang memikat selera para tamu. Di satu pertemuan sosial, Dion dan Martha mendengar kabar dari teman-teman mereka tentang restoran baru yang menjadi pusat perhatian para kritikus kuliner. Ada restoran baru yang fenomenal, pemiliknya wanita muda. Semua review mengatakan tempat itu luar biasa, kata seorang teman, sambil tersenyum penuh rasa ingin tahu. Martha menatap Dion dengan nada meremehkan. Ah, itu pasti usaha kecil-kecilan. Hanya keberuntungan sesaat. Tidak mungkin bisa bersaing dengan restoran kelas atas yang sebenarnya. Dion mengangguk setengah hati,
mencoba menyembunyikan rasa penasaran. Ya, mungkin. Tidak perlu kita pikirkan. Sementara itu, Lia memantau semua proses dari belakang layar. Ia tersenyum tipis setiap kali melihat tamu menikmati hidangan, mengetahui bahwa Dion dan Martha masih tidak menyadari siapa yang berada di balik kesuksesan ini. Setiap pujian yang datang ke restoran adalah kemenangan diamnya, bukti bahwa ia mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa tanpa bergantung pada mereka. Lia juga mulai merencanakan tahap berikutnya, grand opening yang lebih besar, dengan konsep yang akan meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pengunjung. Namun untuk sekarang, ia menikmati rasa manis kesuksesan pertama yang masih tersembunyi dari mata mantan suami dan ibu mantua yang meremehkannya. Suatu hari, mereka akan terkejut, bisik Lia dalam hati. Tapi hari ini, aku hanya menikmati kemenangan ini sendiri. Beberapa minggu sebelum pembukaan besar restoran, Lia berdiri di ruang kantornya yang elegan di lantai atas gedung restoran. Di meja kerjanya tersusun puluhan amplop undangan dengan desain mewah, kertas tebal berwarna krem, dihiasi embos emas dan logo restoran yang elegan. Ini adalah undangan grand opening resmi, acara yang akan memperkenalkan restoran tersebut kepada para tokoh bisnis, kritikus kuliner, dan masyarakat kelas atas. Namun bagi Lia, acara ini memiliki makna yang lebih dalam. Ini bukan hanya perayaan bisnis, tetapi juga ujian bagi masa lalunya. Dengan tenang, Lia membuka daftar tamu undangan. Nama-nama besar memenuhi halaman itu, pengusaha, investor, tokoh sosial, hingga pemilik perusahaan ternama. Namun dua nama di bagian tengah daftar membuatnya berhenti sejenak. Dion, Martha. Lia menatap nama itu beberapa detik. Tidak ada rasa marah lagi di hatinya, hanya ketenangan yang matang. Ia mengambil pena dan memberi tanda kecil di samping kedua nama tersebut. Undangan harus dikirimkan ke mereka, kata Lia kepada asistennya dengan suara tenang. Asisten itu sempat terlihat ragu. Apakah mereka tahu bahwa Anda pemilik restoran ini? Lia tersenyum tipis. Tidak. Dan biarkan saja begitu. Undangan itu bukan sekadar formalitas. Bagi Lia, ini adalah sebuah tes. Ia ingin melihat bagaimana Dion dan Martha bersikap ketika berada di tempat yang mereka anggap hanya untuk orang-orang elit, tanpa mengetahui bahwa wanita yang pernah mereka remehkan adalah pemiliknya. Beberapa hari kemudian, undangan tersebut sampai ke tangan Dion dan Martha. Martha membaca kartu undangan dengan mata berbinar. Restoran baru yang sedang ramai dibicarakan ini mengundang kita. Tentu saja kita harus datang. Ini acara kelas atas. Dion mengangguk sambil membaca detailnya. Ia tidak terlalu memikirkan siapa pemilik restoran itu. Baginya, ini hanya acara sosial yang mungkin membuka peluang bisnis. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa undangan itu dikirim langsung oleh Lia. Sementara itu, dari jendela kantornya di restoran, Lia memandang kota yang mulai diterangi lampu malam. Grand opening akan segera tiba. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu dan masa depan Lia akan bertemu di tempat yang sama. Namun kali ini, Lia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Ia adalah pemilik panggung tempat semuanya akan terjadi. Malam grand opening restoran itu akhirnya tiba. Lampu-lampu kristal menyala terang, memantulkan cahaya hangat di lantai marmer yang berkilau. Para tamu undangan berdatangan dengan pakaian elegan, memenuhi ruangan dengan percakapan ringan dan tawa sopan. Restoran itu terlihat megah, persis seperti yang Lia bayangkan selama berbulan-bulan. Namun di antara kerumunan tamu yang berkelas, dua sosok masuk dengan langkah percaya diri. Dion dan Martha. Martha mengenakan gaun mahal dengan perhiasan mencolok, berjalan dengan dagu terangkat seolah tempat itu memang sudah menjadi bagian dari dunianya. Dion berjalan di sampingnya dengan jas rapi, menatap sekeliling restoran dengan ekspresi menilai. Tempatnya lumayan, kata Martha sambil melihat dekorasi mewah di sekeliling ruangan. Tapi tetap saja, aku penasaran siapa pemiliknya.
Kalau hanya pengusaha baru, mungkin tidak akan bertahan lama. Dion mengangguk pelan. Ia memperhatikan beberapa tamu yang tampak sangat terkesan dengan restoran itu. Para pelayan bergerak profesional, hidangan disajikan dengan elegan, dan suasana eksklusif terasa nyata. Namun dalam hatinya, ia tetap mempertahankan sikap meremehkan. Orang sering terlalu berlebihan memuji tempat baru, katanya datar. Beberapa bulan lagi mungkin sudah tidak dibicarakan lagi. Martha tersenyum puas mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba ia melihat sosok yang sangat ia kenal di ujung ruangan. Lia. Lia berdiri dengan gaun elegan berwarna gelap yang sederhana namun anggun. Ia terlihat tenang, berbicara dengan beberapa staf dan tamu yang baru datang. Martha langsung menyeringai tipis. Lihat itu, bisiknya pada Dion. Dia juga datang ke sini. Mungkin hanya ingin terlihat cocok dengan lingkungan seperti ini. Dion menatap ke arah Lia. Untuk sesaat ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara Lia berdiri, cara orang-orang di sekitarnya memperlakukannya dengan hormat. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Dia pasti akan merasa canggung di sini, kata Dion pelan. Tempat seperti ini bukan dunianya. Martha bahkan tertawa kecil. Aku ingin melihat bagaimana dia berusaha terlihat pantas di depan para tamu elit malam ini. Mereka tidak tahu satu hal penting. Semua staf restoran yang melewati Lia menundukkan kepala dengan hormat. Beberapa bahkan menunggu instruksi darinya. Namun Dion dan Martha terlalu sibuk dengan kesombongan mereka untuk menyadarinya. Di sisi lain ruangan, Lia melihat kedatangan mereka. Wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. Ia tidak merasa gugup, tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa sangat siap. Malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah Dion dan Martha lupakan. Dan kesombongan mereka akan segera berubah menjadi keterkejutan besar. Suasana restoran malam itu semakin ramai. Para tamu berbincang sambil menikmati minuman pembuka yang disajikan dengan elegan. Musik lembut mengalun di latar belakang, menciptakan atmosfer eksklusif yang membuat setiap orang merasa berada di tempat yang istimewa. Di tengah keramaian itu, Lia berjalan perlahan di antara meja-meja tamu. Gaun elegannya bergerak lembut mengikuti langkahnya. Beberapa staf sesekali menundukkan kepala dengan hormat ketika ia lewat, namun semua dilakukan dengan cukup halus sehingga tidak menarik perhatian. Ketika Lia mendekati area tengah restoran, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depannya berdiri Dion dan Martha. Tatapan mereka langsung tertuju pada Lia. Dion memandangnya dengan ekspresi dingin, sementara Martha mengangkat alisnya dengan senyum sinis yang sudah sangat familiar bagi Lia. Martha melangkah mendekat beberapa langkah, menatap Lia dari ujung kepala hingga kaki seolah sedang menilai sesuatu yang tidak memuaskan. Lia, katanya dengan nada heran bercampur merendahkan. Aku tidak menyangka kamu berani datang ke tempat seperti ini. Beberapa tamu yang berada di sekitar mereka mulai memperhatikan, meski tetap berusaha terlihat tidak mencampuri. Lia berdiri tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa gugup sedikit pun. Martha menyilangkan tangan di dada, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Kamu tahu ini restoran kelas atas, kan? Katanya tajam. Kamu tidak pantas berada di sini. Ucapan itu menggantung di udara seperti pisau yang sengaja dilemparkan. Dion tidak menghentikan ibunya. Ia hanya menatap Lia dengan ekspresi datar, hampir dingin. Dalam pikirannya, ia yakin Lia tidak akan mampu menghadapi situasi seperti ini. Ia membayangkan Lia akan merasa malu, mungkin bahkan pergi dari tempat itu. Lia, kata Dion akhirnya dengan nada tenang tapi penuh jarak. Acara seperti ini biasanya hanya untuk orang-orang yang benar-benar punya posisi. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi sebenarnya adalah bentuk keraguan yang jelas. Beberapa tamu mulai saling bertukar pandang. Situasi itu terasa canggung. Namun Lia tetap berdiri tegak. Tidak ada kemarahan di wajahnya.
Tidak ada juga rasa malu seperti yang diharapkan Dion dan Martha. Sebaliknya, Lia hanya menatap mereka dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Dan dalam beberapa saat lagi, seluruh ruangan akan mengetahuinya. Ucapan Martha masih menggantung di udara. Beberapa tamu yang berdiri tidak jauh dari mereka mulai memperhatikan dengan lebih serius. Percakapan di beberapa meja bahkan perlahan mereda karena suasana yang tiba-tiba terasa tegang. Namun di tengah situasi itu, Lia justru tersenyum. Bukan senyum terpaksa, bukan pula senyum gugup seperti yang Martha harapkan. Senyumnya tenang, lembut, dan penuh keyakinan. Sikap itu membuat Martha sedikit mengernyit. "Apa yang lucu?" tanya Martha dengan nada tajam. Lia tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang mereka berdua dengan tenang, seolah kata-kata mereka barusan tidak melukainya sedikit pun. Dion pun memperhatikan Lia dengan lebih serius. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan hanya cara Lia berdiri yang lebih percaya diri, tetapi juga aura ketenangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sekitar mereka, beberapa tamu mulai benar-benar menoleh. Suasana restoran yang tadinya dipenuhi percakapan kini terasa lebih hening di area itu. Ketegangan perlahan menyebar seperti riak di permukaan air. Martha semakin tidak suka melihat sikap Lia yang tampak tidak terpengaruh. "Aku bicara padamu," katanya lagi dengan nada lebih tinggi. "Tempat ini bukan untuk orang seperti kamu." Namun Lia tetap tersenyum. Ia menarik napas pelan, lalu menatap sekeliling ruangan. Para tamu undangan, lampu kristal yang berkilau, staf yang bergerak rapi, semua adalah bagian dari mimpi yang telah ia bangun dengan kerja keras. Senyumnya sedikit melebar. Lia tahu waktunya hampir tiba. Beberapa staf restoran yang berada di dekat mereka tampak mulai memperhatikan situasi itu dengan serius, seolah menunggu sesuatu. Sementara itu, Dion masih menatap Lia dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Kenapa Lia terlihat begitu tenang? Kenapa ia tidak terlihat malu sama sekali? Tanpa mereka sadari, beberapa tamu penting sudah berhenti berbicara dan menoleh sepenuhnya ke arah mereka. Malam grand opening yang elegan itu kini berubah menjadi pusat perhatian. Dan di tengah semua mata yang tertuju ke sana, Lia tetap berdiri dengan senyum yang tenang. Sebuah senyum yang menyimpan kejutan besar. Kejutan yang sebentar lagi akan membuat Dion dan Martha menyadari satu hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Ruangan restoran yang megah itu dipenuhi tamu undangan dari berbagai kalangan. Lampu kristal berkilau di langit-langit, meja-meja tertata rapi dengan hidangan istimewa, dan alunan musik lembut mengiringi percakapan para tamu yang sibuk berbincang. Di tengah ruangan, Lia berdiri dengan tenang. Beberapa menit sebelumnya, Martha masih melontarkan tatapan merendahkan. Ia menyilangkan tangan di dada, bibirnya melengkung sinis. "Tempat seperti ini bukan untukmu, Lia," katanya dengan nada mengejek. "Jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri." Dion berdiri di sampingnya, menatap Lia dengan dingin. Baginya, Lia tetaplah wanita yang dulu ia tinggalkan, seseorang yang menurutnya tidak mungkin berhasil. Namun Lia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tenang, tanpa amarah. Ia lalu melangkah menuju panggung kecil di depan ruangan. Seorang staf memberikan mikrofon kepadanya dengan penuh hormat. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Percakapan perlahan mereda. Lia menarik napas pelan, lalu berbicara dengan suara yang jelas. "Terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir malam ini di acara grand opening restoran ini." Semua orang mulai menoleh ke arah panggung. Dion mengernyit. Martha memiringkan kepala, bingung. Lia melanjutkan dengan tenang. "Restoran ini dibangun dengan satu mimpi sederhana. Menghadirkan tempat makan yang bukan hanya mewah, tapi juga penuh rasa dan cerita." Beberapa tamu mengangguk kagum. Lia menatap sekeliling ruangan, lalu berhenti sejenak. Tatapannya sempat melewati Dion dan Martha. Keduanya mulai merasa tidak nyaman.
Lalu Lia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan seketika hening. Dan sebagai penutup, izinkan saya memperkenalkan diri. Ia tersenyum. Saya Lia, pemilik restoran ini. Seakan waktu berhenti. Beberapa detik tidak ada suara. Kemudian terdengar bisikan-bisikan terkejut dari para tamu. Apa? Dia pemiliknya? Serius? Restoran ini miliknya? Dion membeku di tempatnya. Matanya melebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Marta bahkan lebih terpukul. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan perlahan berubah pucat. Ia menatap sekeliling ruangan yang megah, dekorasi elegan, staf yang bergerak profesional. Semuanya kini terasa seperti tamparan keras baginya. Dan semua itu milik Lia. Beberapa tamu penting mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu perlahan menjadi semakin ramai. Lia tetap berdiri dengan tenang di panggung, menerima apresiasi dengan senyum sederhana. Bukan senyum kemenangan yang sombong, melainkan senyum seseorang yang akhirnya membuktikan dirinya. Dari kejauhan, Dion masih menatap Lia dengan wajah kaku. Ia baru menyadari sesuatu yang terlambat ia pahami. Wanita yang dulu ia anggap tidak berarti, kini berdiri sebagai pemilik restoran mewah yang bahkan tidak bisa ia jangkau. Sementara Marta menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan rasa malu yang mulai terasa menyesakkan. Namun Lia tidak lagi memikirkan mereka. Baginya malam itu bukan tentang membalas masa lalu, melainkan tentang satu hal sederhana. Ia telah berhasil. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lia benar-benar merasa bebas. Suasana restoran yang megah itu masih dipenuhi tepuk tangan para tamu. Banyak orang berdiri menghampiri Lia, mengucapkan selamat atas pembukaan restoran yang begitu elegan dan mengesankan. Namun di salah satu sudut ruangan, Dion berdiri kaku. Matanya masih terpaku pada Lia yang berada di atas panggung beberapa saat lalu. Seolah pikirannya belum mampu menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Marta menoleh padanya dengan wajah yang masih pucat. Kamu tahu soal ini? Bisiknya tajam. Dion langsung menggeleng cepat. Tentu tidak. Bagaimana mungkin aku tahu? Jawabnya dengan nada sedikit tinggi, berusaha menutupi kegelisahannya. Namun sikapnya justru terlihat semakin canggung. Beberapa tamu yang tadi menyaksikan sikap Dion dan Marta kepada Lia, mulai melirik ke arah mereka. Tatapan itu membuat Dion semakin tidak nyaman. Ia merasa seperti sedang disorot. Dion berusaha memperbaiki sikapnya. Ia merapikan jas mahal yang ia kenakan, menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba memasang ekspresi tenang. Dia hanya beruntung, katanya pelan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ada investor di belakangnya. Marta mengangguk cepat, seakan ingin mempercayai alasan itu. Iya, pasti begitu. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini sendirian. Namun ketika mereka melihat para tamu penting satu persatu mendatangi Lia dengan penuh hormat, keyakinan itu mulai goyah. Seorang pengusaha terkenal terlihat menyalami Lia dengan senyum kagum. Seorang kritikus kuliner bahkan memuji konsep restoran tersebut dengan antusias. Dan yang paling membuat Dion terdiam adalah sikap para staf restoran. Setiap staf memperlakukan Lia dengan penuh hormat, jelas menunjukkan bahwa Lia benar-benar pemilik tempat itu. Bukan sekadar wajah promosi. Bukan boneka dari investor. Dia adalah orang yang memimpin semuanya. Dion menelan ludah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan sesuatu yang tidak ia suka. Rasa kalah. Ia mencoba berjalan mendekati kerumunan tamu, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap percaya diri. Namun langkahnya terasa berat. Ketika ia hampir mendekat, beberapa tamu justru berdiri mengelilingi Lia, tertawa dan berbincang hangat dengannya. Seorang tamu bahkan berkata cukup keras hingga terdengar jelas. Pemilik restoran ini masih muda tapi sangat berbakat. Dion berhenti melangkah. Kata-kata itu seperti tamparan lain di wajahnya. Dulu, ia pernah mengatakan kepada Lia bahwa wanita itu tidak punya masa depan. Kini kalimat itu terasa kembali menghantam dirinya sendiri. Dari kejauhan, Lia sempat menoleh ke arah Dion. Tatapan mereka bertemu sesaat. Namun Lia tidak menunjukkan rasa marah, tidak juga rasa ingin membalas. Ia hanya tersenyum kecil,
lalu kembali berbicara dengan para tamunya. Sikap itu justru membuat Dion semakin kehilangan kendali. Karena ia sadar satu hal yang menyakitkan. Lia tidak lagi membutuhkan pengakuannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dion merasa dirinya bukan lagi seseorang yang penting dalam hidup Lia. Suasana restoran kembali dipenuhi percakapan para tamu yang kagum dengan konsep tempat itu. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat, sementara musik lembut mengalun di seluruh ruangan. Namun bagi Martha, semua kemewahan itu terasa seperti mimpi yang tidak masuk akal. Ia berdiri terpaku, matanya terus menatap Lia yang kini dikelilingi para tamu penting. Wajahnya tegang, seolah sedang menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Ini tidak mungkin, bisiknya pelan. Martha memalingkan wajah ke arah Dion. Kamu yakin dia tidak pernah memberitahu apapun? Tanyanya dengan suara tajam. Dion menggeleng lagi, kali ini dengan ekspresi frustrasi. Tidak, Bu. Aku juga baru tahu malam ini. Jawaban itu membuat Martha semakin tidak tenang. Selama ini ia selalu yakin bahwa Lia hanyalah wanita biasa yang tidak punya kemampuan besar. Ia sering menyindir cara berpakaian Lia yang sederhana, bahkan meremehkan ide-ide Lia ketika masih menjadi menantunya dulu. Namun sekarang, wanita yang ia hina berdiri sebagai pemilik restoran mewah yang sedang menjadi pusat perhatian semua orang. Martha mengamati sekeliling. Para tamu terlihat begitu menghormati Lia. Beberapa bahkan mengangguk penuh kekaguman saat Lia menjelaskan konsep restoran itu. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar di dada Martha. Ia merasa harus membuktikan bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tanpa menunggu lebih lama, Martha berjalan mendekati kerumunan tamu dengan langkah cepat. Dion mengikuti di belakangnya, sedikit ragu dengan tindakan ibunya. Ketika Martha sampai di depan Lia, suasana percakapan langsung mereda. Lia menoleh dengan tenang. Martha, katanya singkat. Nada suaranya tetap sopan, namun terasa sangat berbeda dari dulu. Martha mengangkat dagunya sedikit. Jadi kamu benar-benar mengaku sebagai pemilik tempat ini? Katanya dengan nada skeptis. Beberapa tamu mulai memperhatikan percakapan mereka. Lia tidak langsung menjawab. Ia hanya memberi isyarat kecil kepada salah satu stafnya. Seorang staf kemudian datang membawa sebuah map elegan. Lia mengambil map itu dengan tenang. Tidak perlu mengaku, katanya lembut. Semua sudah tercatat secara resmi. Ia membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa dokumen. Salah satu dokumen itu memperlihatkan sertifikat kepemilikan restoran lengkap dengan nama Lia sebagai pemilik utama. Ada juga berkas investasi, kontrak lokasi, dan dokumen legal lainnya. Semua disusun rapi. Beberapa tamu yang berdiri di dekat mereka bisa melihat dokumen itu dengan jelas. Salah satu tamu bahkan berkata pelan, "Ini semua resmi." Martha menatap dokumen itu tanpa berkedip. Tangannya sedikit gemetar ketika melihat nama Lia tercetak jelas di bagian pemilik perusahaan. Bukan investor lain. Bukan perusahaan besar. Nama itu benar-benar milik mantan menantunya. Ini, Martha mencoba berbicara, namun suaranya terasa tertahan. Lia menutup kembali map tersebut dengan tenang. Aku sudah menyiapkan restoran ini selama 2 tahun. Jelasnya singkat. Mulai dari konsep, menu, hingga investasi. Kata-kata itu membuat Martha semakin sulit berkata apa-apa. Selama 2 tahun itu, ia bahkan tidak pernah membayangkan Lia mampu melakukan sesuatu sebesar ini. Para tamu mulai berbisik kagum. Beberapa dari mereka tersenyum kepada Lia dengan penuh penghargaan. Di tengah semua itu, Martha berdiri dengan wajah yang semakin pucat. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap tidak pantas ternyata telah melangkah jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Setelah Lia menutup map berisi dokumen kepemilikan restoran itu, suasana ruangan sempat hening beberapa detik. Para tamu saling memandang. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Seorang wanita yang dengan tenang membuktikan dirinya di depan orang-orang yang meremehkannya. Lalu tiba-tiba, dari sisi ruangan, terdengar suara tepuk tangan. Seorang tamu berdiri sambil tersenyum kagum. Luar biasa, katanya. Tepuk tangan itu segera diikuti tamu lainnya. Dalam hitungan detik,
Seluruh ruangan dipenuhi suara tepuk tangan yang meriah. Beberapa tamu bahkan berdiri, memberikan penghormatan kepada Lia yang masih berdiri dengan sikap tenang. Lia sedikit terkejut, tetapi ia segera menundukkan kepala dengan sopan sebagai tanda terima kasih. "Terima kasih," ucapnya singkat. Seorang tamu yang dikenal sebagai pengusaha restoran terkenal mendekat sambil tertawa kagum. "Saya sudah berkunjung ke banyak restoran mewah," katanya. "Tapi konsep seperti ini benar-benar berbeda. Anda luar biasa." Lia tersenyum. "Saya hanya berusaha memberikan pengalaman terbaik untuk para tamu," jawabnya dengan rendah hati. Di sisi lain ruangan, Dion dan Martha berdiri membeku. Tepuk tangan itu terasa seperti suara yang semakin menekan mereka. Beberapa tamu yang tadi melihat bagaimana Martha merendahkan Lia kini menatap mereka dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi hormat, melainkan rasa tidak nyaman. Dion merasakan pipinya mulai panas. Ia mencoba mengalihkan pandangan, pura-pura memperhatikan dekorasi restoran. Namun ia tahu, semua orang baru saja menyaksikan bagaimana dirinya dan ibunya dipermalukan oleh kebenaran. Seorang tamu bahkan berbisik kepada rekannya, cukup keras hingga terdengar. Wanita itu benar-benar hebat. Bayangkan, mantan suaminya bahkan tidak tahu. Bisikan itu membuat rahang Dion mengeras. Ia mengepalkan tangan, berusaha tetap terlihat tenang meski hatinya dipenuhi rasa malu. Martha juga merasakan hal yang sama. Ia memperhatikan bagaimana para tamu kini berbaris untuk menyalami Lia. Banyak dari mereka tersenyum, memuji keberanian dan keberhasilan Lia membangun restoran mewah itu. Beberapa bahkan memuji menu yang baru saja mereka cicipi. Sementara itu, tidak ada satupun orang yang mendekati Martha dan Dion. Mereka berdiri sendirian di tengah keramaian. Ironisnya, semua ini terjadi di tempat yang baru saja mereka katakan Lia tidak pantas berada di dalamnya. Lia kini menjadi pusat perhatian. Para tamu mengelilinginya dengan kagum. Dan di tengah kemewahan restoran itu, Dion serta Martha akhirnya merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Perasaan terpojok, di tempat yang bukan lagi milik mereka. Tepuk tangan para tamu perlahan mereda, tetapi suasana kagum masih terasa kuat di seluruh ruangan restoran. Banyak tamu masih berbincang tentang Lia, tentang keberaniannya memulai dari nol dan keberhasilannya membangun restoran mewah itu. Lia berdiri dengan tenang di tengah ruangan. Gaun elegan yang ia kenakan tampak sederhana, namun justru memperlihatkan kepercayaan diri yang kuat. Ia tidak terlihat berusaha pamer atau membalas penghinaan siapapun. Ia hanya berdiri sebagai pemilik tempat itu. Setelah beberapa tamu selesai memberi ucapan selamat, Lia perlahan melangkah mendekati Dion dan Martha yang masih berdiri di sisi ruangan. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Namun kehadirannya langsung membuat suasana di sekitar mereka kembali sunyi. Beberapa tamu menoleh, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Dion mencoba memasang wajah datar ketika Lia berhenti di depan mereka. Martha juga mengangkat dagunya, berusaha tetap terlihat percaya diri meskipun matanya masih menyimpan kegelisahan. Lia memandang mereka berdua dengan tatapan yang sama seperti tadi. Tenang, tidak marah, tetapi sangat jelas. "Aku harap kalian menikmati malam ini," ucap Lia dengan suara lembut. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi entah mengapa terasa sangat dalam. Martha mengerutkan kening sedikit. "Kamu sengaja mengundang kami untuk ini?" tanyanya dengan nada sedikit dingin. Lia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekeliling restoran sejenak. Meja-meja elegan, lampu kristal, para tamu yang menikmati hidangan dengan senyum puas. Lalu ia kembali memandang Martha dan Dion. "Aku hanya ingin semua orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku melihat hasil kerja keras ini," katanya dengan tenang. Dion menelan ludah. Ia mencoba tersenyum tipis, meskipun jelas terasa dipaksakan. "Kamu beruntung," katanya singkat. Lia tersenyum kecil. "Keberuntungan memang membantu," jawabnya pelan.
Tapi kerja keras jauh lebih menentukan. Kalimat itu tidak terdengar seperti sindiran. Namun justru terasa seperti teguran yang sangat jelas. Martha tidak mengatakan apa-apa. Ia menyadari bahwa Lia tidak sedang mencoba mempermalukan mereka di depan orang banyak. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada nada sombong. Tetapi justru sikap tenang itu membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Karena Lia tidak perlu meninggikan suara untuk membuktikan sesuatu. Keberhasilannya sudah berbicara sendiri. Lia lalu menatap mereka sekali lagi. "Aku harap kalian menikmati makan malam di sini," katanya sopan. "Restoran ini terbuka untuk semua orang." Kalimat itu sederhana, namun maknanya jelas. Tempat yang tadi mereka katakan tidak pantas untuk Lia, kini justru menjadi tempat yang mereka hanya bisa datangi sebagai tamu. Setelah mengatakan itu, Lia memberi anggukan kecil lalu berbalik kembali ke arah para tamu yang menunggunya. Dion dan Martha hanya bisa berdiri diam. Di tengah ruangan yang penuh cahaya dan kemewahan itu, mereka akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa mereka bantah lagi. Wanita yang dulu mereka remehkan, kini telah berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Suasana restoran kembali hidup setelah percakapan singkat Lia dengan Dion dan Martha. Musik lembut kembali terdengar. Para tamu menikmati hidangan, dan gelas-gelas kristal saling beradu dalam percakapan hangat. Namun di sudut ruangan, Dion berdiri dengan wajah tegang. Kata-kata Lia tadi terus terngiang di kepalanya. Kerja keras jauh lebih menentukan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pukulan yang tidak bisa ia hindari. Dion memandang sekeliling restoran. Semua yang ada di tempat itu terlihat sempurna. Dekorasi elegan, pelayanan profesional, tamu-tamu penting yang tersenyum puas. Dan semuanya milik Lia. Wanita yang dulu ia yakini tidak akan mampu bertahan tanpa dirinya. Rahang Dion mengeras. Ia mencoba mengendalikan emosinya, tetapi rasa malu yang menekan dadanya semakin sulit disembunyikan. Beberapa tamu yang tadi melihat kejadian sebelumnya masih melirik ke arahnya. Tatapan itu membuatnya merasa semakin tidak nyaman. "Dion," Martha memanggil pelan. Namun Dion tidak langsung menjawab. Ia menatap Lia yang kini kembali berbincang dengan para tamu, tertawa ringan sambil menjelaskan beberapa hidangan khas restoran itu. Lia terlihat berbeda. Bukan lagi wanita yang dulu sering diam ketika disindir atau disalahkan. Sekarang ia tampak percaya diri, tenang, dan dihormati banyak orang. Perasaan yang tidak ia suka kembali muncul. Kalah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dion tiba-tiba berbalik menuju pintu keluar restoran. Langkahnya cepat, hampir terburu-buru. "Dion, tunggu." Martha memanggil, sedikit terkejut. Namun Dion tidak berhenti. Ia melewati para staf restoran yang tetap bersikap profesional, lalu berjalan keluar dari pintu utama tanpa menoleh lagi. Udara malam langsung menyambutnya. Dion menarik napas panjang, mencoba meredakan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Ia tidak sanggup berada lebih lama di dalam sana. Sementara itu di dalam restoran, Martha masih berdiri sendirian di tempatnya. Ia menoleh ke arah pintu keluar yang baru saja dilewati Dion. Lalu perlahan ia kembali memandang ke arah Lia. Wanita itu masih dikelilingi para tamu yang memujinya. Beberapa orang bahkan terlihat meminta foto bersama. Pemandangan itu membuat dada Martha terasa berat. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa malu benar-benar menghampirinya. Ia teringat kata-katanya sendiri beberapa waktu lalu. "Kamu tidak pantas berada di tempat mewah." Kini kalimat itu terasa seperti bumerang. Karena orang yang ia hina justru menjadi pemilik tempat paling mewah di ruangan itu. Martha menundukkan pandangannya sejenak. Suara percakapan para tamu terasa semakin jauh di telinganya. Ia tidak lagi tahu harus bersikap bagaimana. Yang ia tahu hanyalah satu hal yang sulit ia terima. Wanita yang dulu ia anggap tidak berarti, kini telah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari semua penghinaan yang pernah ia terima. Setelah Dion meninggalkan restoran, suasana di dalam ruangan perlahan kembali hangat dan meriah. Para tamu kembali menikmati hidangan, tertawa,
dan berbincang tentang konsep restoran yang unik serta menu yang disajikan malam itu. Lampu kristal berkilau di langit-langit, memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Musik jazz ringan mengalun, menambah kesan elegan pada pesta grand opening tersebut. Di tengah keramaian itu, Lia berdiri bersama beberapa rekan bisnis dan teman dekatnya. Salah seorang rekan bisnisnya mengangkat gelas minuman. Untuk Lia, katanya dengan senyum bangga. Pemilik restoran paling berani yang pernah saya kenal. Beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, lalu mengangkat gelas mereka. Untuk Lia. Gelas-gelas kristal saling bersentuhan, menghasilkan bunyi halus yang meriah. Lia tersenyum hangat. Terima kasih sudah datang malam ini, ucapnya tulus. Seorang teman yang sudah mengenalnya sejak lama menatap Lia dengan kagum. Siapa sangka kamu bisa sampai sejauh ini, katanya. Dulu kamu memulai dari dapur kecil. Lia mengangguk pelan. Kenangan itu masih jelas di pikirannya. Hari-hari ketika ia menghabiskan waktu mencoba resep baru, memasak sendiri, mengantar pesanan catering, bahkan mengatur semuanya tanpa bantuan besar. Banyak malam yang ia habiskan dengan kelelahan. Banyak keraguan yang sempat muncul. Namun malam ini, semua kerja keras itu terasa terbayar. Beberapa tamu datang menghampirinya satu persatu untuk memberi ucapan selamat. Seorang pengusaha kuliner berkata dengan antusias, "Saya yakin restoran ini akan menjadi tempat favorit di kota ini." Tamu lain menambahkan, "Menu khasmu benar-benar berbeda. Rasanya luar biasa." Pujian itu membuat Lia tersenyum, tetapi ia tetap menjawab dengan rendah hati. "Saya masih terus belajar," katanya. Seorang staf restoran mendekat dan berbisik pelan. Semua tamu sangat puas dengan hidangan malam ini. Lia mengangguk dengan rasa lega. Ia melirik sekeliling restoran. Para tamu terlihat menikmati makanan, berbincang santai, dan beberapa bahkan tertawa lepas. Suasana hangat itu membuat dadanya terasa penuh. Ini bukan hanya tentang restoran mewah. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang ia bangun sendiri. Lia kemudian berjalan menuju jendela besar yang menghadap keluar kota. Dari sana, lampu-lampu kota terlihat berkilau di kejauhan. Ia terdiam sejenak. Bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Ia akhirnya sampai di titik ini. Tanpa perlu membuktikan apapun dengan kemarahan. Tanpa perlu membalas penghinaan dengan kata-kata kasar. Keberhasilannya malam ini sudah menjadi jawaban terbaik. Di belakangnya, suara tawa dan musik pesta masih terdengar. Lia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali bergabung dengan para tamunya. Malam grand opening itu bukan hanya perayaan sebuah restoran baru. Bagi Lia, malam itu adalah perayaan kemenangan pribadinya, kemenangan atas masa lalu yang pernah meremehkannya. Pesta grand opening masih berlangsung meriah. Aroma hidangan khas restoran memenuhi ruangan, sementara para tamu tampak semakin menikmati suasana malam itu. Beberapa tamu penting masih berkumpul di sekitar Lia. Mereka bukan hanya datang sebagai tamu undangan, tetapi juga sebagai pengusaha yang melihat peluang besar di balik kesuksesan restoran tersebut. Seorang investor yang sejak tadi memperhatikan jalannya acara akhirnya mendekati Lia. Ia tersenyum ramah sebelum berbicara. "Restoran ini luar biasa," katanya. "Konsepnya kuat, makanannya berkualitas, dan suasananya elegan. Tidak heran banyak orang langsung tertarik." Lia mengangguk sopan. "Terima kasih. Saya senang jika para tamu menikmati pengalaman di sini." Investor itu kemudian melanjutkan dengan nada lebih serius. "Saya melihat potensi besar di bisnis ini. Pernah terpikir membuka cabang di kota lain?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang di sekitar mereka ikut memperhatikan. Lia tersenyum tipis. "Pikiran itu tentu ada," jawabnya tenang. "Namun saya ingin memastikan tempat ini berjalan sempurna terlebih dahulu." Jawaban itu justru membuat sang investor semakin terkesan. "Sikap seperti itu yang membuat bisnis bisa bertahan lama," katanya sambil tertawa kecil. Tak lama kemudian, seorang pengusaha lain ikut bergabung dalam percakapan mereka. "Saya setuju," katanya.
Dan jika suatu hari Anda memutuskan memperluas bisnis ini, saya tertarik untuk menjadi bagian dari proyek itu. Lia sedikit terkejut mendengar hal tersebut. Namun ia tetap menjaga sikap profesional. Saya sangat menghargai kepercayaan itu, katanya. Tentu kita bisa membicarakannya lebih lanjut. Percakapan itu kemudian berkembang menjadi diskusi serius tentang kemungkinan kerjasama. Beberapa tamu lain ikut memberikan pandangan mereka tentang peluang pasar, konsep restoran premium, dan potensi ekspansi bisnis kuliner yang sedang berkembang pesat. Lia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mencatat beberapa ide penting di pikirannya. Dulu, ia hanya memikirkan bagaimana membuat usaha kecilnya bertahan. Kini, orang-orang besar dalam dunia bisnis justru datang menawarkan kerja sama kepadanya. Seorang staf restoran kembali mendekat dan berbisik pelan. Ada 2 tamu lain yang ingin bertemu Anda. Mereka juga investor. Lia sedikit terdiam, lalu tersenyum. Baik, saya akan menemui mereka. Ketika ia berjalan menuju meja lain, beberapa tamu kembali mengucapkan selamat kepadanya. Malam itu terasa semakin berarti. Bukan hanya karena restoran miliknya berhasil dibuka dengan sukses, tetapi karena peluang baru mulai bermunculan di hadapannya. Lia menyadari satu hal dengan sangat jelas. Perjalanan yang ia mulai dari dapur kecil itu, ternyata baru saja membuka pintu menuju langkah yang jauh lebih besar. Dan sekarang, posisinya tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia telah berdiri sebagai pengusaha yang dihormati, seseorang yang masa depannya kini dipenuhi kemungkinan baru. Beberapa minggu setelah grand opening restoran mewah itu, nama Lia mulai semakin dikenal di kalangan pebisnis dan pecinta kuliner. Banyak artikel bisnis dan ulasan restoran membicarakan konsep unik tempat miliknya. Foto restoran itu sering muncul di berbagai media. Namun yang paling banyak dibicarakan bukan hanya makanannya, melainkan sosok di balik kesuksesan tersebut. Lia, wanita yang dulu hampir tidak dikenal kini menjadi pembicaraan banyak orang. Banyak yang kagum dengan perjalanan hidupnya. Bagaimana ia membangun usaha dari nol, hingga memiliki restoran mewah yang menjadi tempat favorit para tamu kelas atas. Suatu sore, Lia duduk di ruang kerja kecil di lantai atas restorannya. Di depannya terbuka beberapa dokumen kerjasama dan proposal investasi dari berbagai pihak. Ia membaca semuanya dengan teliti. Di dinding ruangan itu tergantung desain awal restoran yang pernah ia gambar sendiri ketika pertama kali merencanakan tempat ini. Lia memandang desain itu sejenak. Ia tersenyum kecil. Perjalanan menuju titik ini tidak pernah mudah. Ada banyak malam ketika ia merasa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Namun setiap kali mengingat masa lalu, saat dirinya diremehkan dan dianggap tidak mampu, tekadnya kembali muncul. Ia tidak ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa staf restoran mengetuk pintu ruangannya. "Maaf mengganggu," kata salah satu staf. "Ada wartawan yang ingin mewawancarai Anda." Lia mengangguk. "Baik, saya akan turun sebentar lagi." Tak lama kemudian, ia berjalan menuju ruang utama restoran. Seorang wartawan sudah menunggu dengan kamera dan buku catatan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu," kata wartawan itu. Lia tersenyum sopan. "Tidak masalah." Wawancara itu berlangsung santai. Mereka berbicara tentang konsep restoran, perjalanan bisnis Lia, dan rencana masa depannya. Namun ada satu pertanyaan yang membuat suasana sedikit lebih hening. "Apa yang membuat Anda tetap kuat ketika banyak orang meragukan Anda?" tanya wartawan itu. Lia terdiam sejenak. Ia memikirkan banyak hal, masa lalu yang tidak mudah, penghinaan yang pernah ia terima, dan perjuangan panjang yang ia jalani. Lalu ia menjawab dengan tenang. "Saya belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penilaian orang lain," katanya. "Jika kita percaya pada kemampuan kita sendiri dan terus bekerja keras,
hasilnya akan datang pada waktunya. Wartawan itu mengangguk kagum. Bagi banyak orang, Lia kini bukan hanya pemilik restoran sukses. Ia menjadi simbol sesuatu yang lebih besar. Simbol wanita yang mampu bangkit setelah diremehkan. Simbol kemandirian. Simbol keberanian untuk membangun kehidupan sendiri, tanpa bergantung pada suami atau keluarga yang tidak menghargainya. Ketika wawancara selesai, beberapa tamu restoran yang mendengar percakapan itu ikut tersenyum kepada Lia. Salah satu dari mereka bahkan berkata pelan, "Anda sangat menginspirasi." Lia hanya tersenyum sederhana. Ia tidak pernah berniat menjadi simbol apapun. Ia hanya ingin hidup dengan cara yang ia pilih sendiri. Namun tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya telah menjadi bukti nyata bahwa seseorang bisa berubah jauh lebih kuat dari masa lalunya. Beberapa minggu setelah malam grand opening restoran Lia yang menjadi perbincangan banyak orang, kehidupan Dion dan Martha terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Kabar tentang kesuksesan Lia terus muncul di berbagai media. Restoran mewah itu semakin populer. Banyak tamu penting datang setiap hari, dan reservasi sering penuh bahkan beberapa hari sebelumnya. Nama Lia kini sering disebut sebagai salah satu pengusaha kuliner paling menjanjikan di kota itu. Sementara itu, di rumahnya yang luas namun terasa sepi, Martha duduk di ruang tamu sambil menatap layar televisi. Sebuah program berita bisnis sedang menayangkan liputan tentang restoran milik Lia. Gambar Lia terlihat jelas di layar, tersenyum percaya diri saat berbicara tentang konsep kuliner dan rencana pengembangan bisnisnya. Suara presenter terdengar penuh kekaguman. Restoran ini menjadi salah satu tempat makan paling diminati saat ini. Di balik kesuksesannya adalah sosok Lia, pengusaha muda yang memulai usahanya dari catering kecil hingga menjadi pemilik restoran mewah. Martha mematikan televisi dengan cepat. Ruangan langsung kembali sunyi. Ia bersandar di sofa, menarik napas panjang. Bayangan malam grand opening itu kembali muncul di pikirannya, saat ia mengatakan bahwa Lia tidak pantas berada di tempat mewah. Kini kalimat itu terasa seperti kesalahan besar yang terus menghantuinya. Dari arah tangga, Dion turun dengan langkah lambat. Wajahnya terlihat lelah. Beberapa minggu terakhir ini, ia juga tidak bisa menghindari berita tentang Lia. Banyak rekan bisnisnya bahkan mulai membicarakan restoran itu dengan penuh minat. Beberapa dari mereka bahkan pernah berkata langsung kepadanya, "Hebat sekali mantan istrimu." Kalimat itu selalu membuat Dion merasa tidak nyaman. Ia duduk di kursi seberang Martha tanpa mengatakan apa-apa. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Akhirnya Martha berbicara. "Kamu sudah lihat berita tadi?" tanyanya pelan. Dion mengangguk. "Sudah." Nada suaranya terdengar datar, tetapi jelas ada sesuatu yang berat di dalamnya. Martha menatap anaknya dengan serius. "Tamat."